Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Pemeriksaan Persediaan pada mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yaitu Sofiatur Rohmah NIM 22041015, Enita Anggi Aulia NIM 22041021, Inayatul Haritsa NIM 22041028. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi pertama kita akan membahas definisi persediaan. Jadi persediaan merupakan bagian dari aset perusahaan yang nilainya biasanya cukup besar dan rentan terhadap pencurian atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, akun persediaan biasanya menjadi salah satu perhatian utama auditor ketika meninjau laporan keuangan perusahaan. Pemeriksaan persediaan merupakan tugas manajemen yang sangat penting, karena pemeriksaan persediaan ini memerlukan banyak investasi dalam rupiah dan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian persediaan diperlukan untuk mengurangi resiko anomali dan kerugian, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan, serta memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan baik dan dapat dilakukan perbaikan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pemeriksaan persediaan, yaitu sebagai berikut. 1. Memeriksa apakah persediaan yang dilaporkan benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. 2. Memeriksa apakah metode penilaian persediaan sudah sesuai dengan peraturan akuntansi atau SAK. 3. Memeriksa apakah barang yang rusak, lambat, dan hilang telah diperhitungkan secara memadai. 4. Cari tahu apakah persediaan tersebut diasuransikan dengan benar. 5. Menentukan apakah terdapat kontrak penjualan atau pembelian atau kontrak F-sale persediaan yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan persediaan. Prosedur pengendalian persediaan melibatkan pembelian, penyimpanan, penggunaan dan penjualan persediaan dalam kaitannya dengan siklus pembelian, pembayaran utang dan pengeluaran kas serta penjualan, piutang dan penerimaan kas. Prosedur pemeriksaan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Prosedur pemeriksaan uji kepatuhan. Dalam hal ini, auditor biasanya menggunakan kuesioner pengendalian internal lakukan uji transaksi untuk pembelian menggunakan pesanan pembelian sebagai contoh. Untuk tes transaksi atas pemakaian persediaan bisa menguji penggunaan persediaan. Faktur penjualan dapat digunakan sebagai uji coba untuk menguji transaksi penjualan. Jika tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam pengujian kejadian auditor, auditor dapat menentukan bahwa pengendalian internal gudang beroperasi secara efektif. Hal ini memungkinkan untuk membatasi pengujian gudang secara keseluruhan. 2. Prosedur pemeriksaan gudang secara menyeluruh. Melakukan stak opname perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan klien. Dapatkan inventory list. Lakukan prosedur pemeriksaan sebagai berikut. 1. Melakukan stak opname adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi bisnis suatu perusahaan dagang dengan jumlah stok barang yang tersedia di gudang. 2. Observasi pada stak opname. Langkah prosedur yang selanjutnya adalah melakukan observasi pada inventory audit report stak opname tersebut. 3. Peninjauan ulang pada konsep inventory. Langkah ini dapat dilakukan dengan meninjau ulang dan memeriksa unit price dari inventory. 4. Membuat laporan hasil akhir stak opname. Laporan inilah yang nantinya menjadi acuan dari langkah adjustment inventory untuk periode inventory audit report selanjutnya. 5. Melakukan pengaturan persediaan atau adjustment inventory. Langkah ini dapat dilakukan ketika pada laporan hasil akhir stak opname terdapat usulan adjustment inventory yang diberikan. Selanjutnya sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan ada 2 yaitu 1. Sistem pencatatan periodik. Melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung beberapa jumlah barang yang ada di gudang. 2. Sistem pencatatan perpetual. Selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi penjualan yaitu pembelian, penjualan, atau retur. Selanjutnya ada penilaian persediaan. 3 cara penilaian persediaan yaitu 1. FIFO first in first out. Metode ini menyatakan bahwa persediaan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. 2. LIFO last in first out.
Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu. 3. Average. Dengan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan FIFO dan LIFO. Selanjutnya, teknik pemeriksaan persediaan yang digunakan dalam audit. Yang pertama yaitu metode perhitungan fisik untuk memastikan bahwa jumlah fisik persediaan sesuai dengan catatan akuntansi. Yang kedua yaitu teknik sampling. Perusahaan memiliki banyak sekali item persediaan. Untuk menghemat waktu dan biaya, auditor tidak perlu memeriksa setiap item satu persatu. Mereka cukup mengambil sampel sebagian dari item-item tersebut untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan sampel ini, teknik ini digunakan untuk menguji sebagian dari populasi persediaan. Ada dua yaitu sampling statistik dan non-statistik. Sampling statistik adalah suatu metode pengambilan sampel yang menggunakan prinsip-prinsip statistik untuk menentukan ukuran sampel, memilih sampel, dan mengevaluasi hasil. Metode pengambilan sampel yaitu random sampling, artinya setiap item dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Systematic sampling artinya item dipilih secara sistematis dengan interval yang tetap. Stratified sampling artinya populasi dibagi menjadi beberapa strata lapisan berdasarkan karakteristik tertentu. Sampling non-statistik adalah metode pengambilan sampel yang dipilih secara subjektif, sehingga proses pemilihan sampel tidak acak dan hasil pengambilan sampel tidak dievaluasi secara matematis. Haphazard sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan auditor memilih sampel berdasarkan penilaian individu. Block sampling, metode pengambilan sampel non-statistik dengan cara menggunakan seleksi terhadap satu ataupun lebih kelompok elemen populasi secara berurut. Systematic sampling, metode pemilihan sampel menggunakan cara memilih elemen tertentu dari semua populasi yang ada. Directed sampling, menggunakan penyaringan berdasarkan penilaian unit bernilai tinggi atau unit yang diyakini mengandung error. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode perhitungan fisik berarti melakukan penghitungan langsung terhadap barang. Sedangkan jika menggunakan teknik sampling, auditor dapat memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung opini audit tanpa harus memeriksa seluruh populasi persediaan. Namun, teknik sampling juga memiliki keterbatasan dan risiko. Oleh karena itu, auditor harus merencanakan dan melaksanakan prosedur sampling dengan tepat dan hati-hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.